Jadi di sini perlu kita ketahui, sholat jamaah ini penting, bukan berarti ketika mengatakan fardu kifayah terus kita bisa apa? Bisa mengentenginnya atau ya menganggap remeh atau tidak menaruh perhatian yang besar kepada sholat jamaah. Karena Rasulullah SAW sampai memberikan apa? Perumpamaan, ya, seseorang yang tidak melakukan sholat berjamaah seperti halnya kambing yang terpisah dari kawanannya, sehingga dia bisa lebih mudah untuk dikuasai oleh serigala. Yang dimaksudnya di sini adalah apa? Syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya As-Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Kita pada pertemuan kali ini sampai kepada pembahasan mengenai salatul jamaah, ya, di mana penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan al-jama'atu lughatan, jamaah, ya, jadi kan kita sholat secara jamaah. Nah, jamaah itu apa maknanya? Secara bahasa lughatan at-ta'ifah, ya. At-ta'ifah artinya sekumpulan kelompok orang, ya. Jadi ketika ada orang berkelompok berkumpul pada satu tempat, ya, itu bisa dikatakan sebagai jamaah. Itu dari sisi bahasa. Nah, dan kata jamaah ini berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf jim, mim, ain. Jim, mim, ain. Jama'. Ya. Jama' dari sisi tinjauan bahasa Arab itu minimalnya 3 orang. Minimalnya 3 orang. Nah, akan tetapi dari tinjauan syariat yang berkaitan dengan pembahasan sholatul jamaah bukan berarti dikatakan sholat berjamaah ketika dilakukan oleh 3 orang, enggak. Tapi dikatakan seseorang melakukan atau satu kelompok, ya, sekumpulan orang melakukan sholat berjamaah ketika terdiri 1 imam dan 1 makmum. Nah, jadi berapa? 2 orang aja. Itu dikatakan sebagai sholatul jamaah. Jadi kan kalau kita melihat dari sisi tinjauan bahasa Arab berarti minimalnya jamaah itu berapa? 3 orang. Tetapi dari sisi syariat enggak. Sisi syariat minimalnya berapa? Cuma 2 orang saja yang terdiri dari imam maupun makmum. Ya, maka itu wa syar'an irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam, yaitu ketika salat sang makmum itu berkaitan, ditautkan dengan salatnya si imam. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang mengkaitkan salatnya dengan orang yang lain, itu sholat tersebut dinamakan sebagai sholatul jamaah. Jelas ya? Jadi ketika misalnya ana sholat dengan mentautkan, mengikatkan sholat ana, saya, ya, dengan sang imam, misalnya Amir Rusdi, misalnya ana tautkan sholat ana dengan Amir Rusdi, berarti saat itu juga, ya, sholat yang dilakukan oleh ana dan Amir Rusdi ini sebagai terhitung sholat jamaah. Nah, sholatul jamaah ini hukumnya apa? Nah, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan wa takunu fardhu ainin, dan hukum sholat jamaah ini bisa menjadi fardhu ain. Itu kapan? Kama fil jumu'ati, seperti di sholat Jumat. Artinya sholat Jumat ini wajib harus dikerjakan secara berjamaah
bila tidak dilakukan secara berjamaah, maka dia tidak sah, tidak terhitung sebagai sholatul Jumu'ah. Ya. Nah, dasar daripada kewajiban sholat Jum'ah ini, maksudnya sholat Jumat ini menjadi wajib, dasarnya apa? Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika telah dipanggil atau jika kalian dipanggil untuk menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian semua. Jadi perintahnya ini ditunjukkan kepada sekelompok kaum muslimin yang menunjukkan bahwasannya sholat Jum'ah ini harus dikerjakan secara berjamaah, ya. Nah, ditegaskan lagi dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Rasulullah SAW mengatakan, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumat ini hak, ya, kewajiban, ya, bagi setiap muslim fi jama'atin, untuk dilakukan secara berjamaah. Artinya bila tidak dilakukan secara berjamaah maka tidak sah. Nah, dan tidak perlu melihat menoleh kepada pendapat syadznya Ibnu Hazm yang mengatakan sholat Jumat itu sah dilakukan oleh satu orang. Nah, ini Ibnu Hazm mengatakan seperti Ibnu Hazm ini dari kalangan Zahiriyah, yang dimana beliau memiliki pendapat yang dikategorikan oleh para ulama dalam bab ini sebagai pendapat yang syadz, di mana beliau mengatakan sholat jamaah ini bisa dilakukan oleh satu orang, ya. Ala kulli hal, jadi di dalam masalah sholat jamaah ini hukumnya wajib untuk dilakukan secara berjamaah pada sholat Jumat. Nah, lalu yang selanjutnya wa fardhu kifayatin, dan fardu kifayah, ya. Jadi fardu kifayah ini tidak melihat kepada setiap person orang yang atau setiap person kaum muslimin, tetapi dilihat secara kelompoknya, siapapun yang melakukannya, atau tidak melihat kepada personnya secara khusus, tapi siapapun yang melakukannya dengan jumlah yang cukup. Perhatikan, ya, jadi nggak melihat kepada persatuan-satuan orangnya, tetapi siapapun yang melakukannya, ya, dengan jumlah yang secara cukup, maka telah dikategorikan melakukan atau melaksanakan perintah yang sifatnya fardu kifayah. Jadi contohnya kita saat ini, ya, kurang lebih, ya, ada 10 orang, misalnya ada 10 orang, ya. Kalau fardu ain itu berarti setiap per orangnya dari 10 itu wajib untuk melaksanakannya. Tapi kalau fardu kifayah, misalnya dalam fardu kifayah yang diperintahkan ini cukupnya 2 orang, misalnya cukupnya 2 orang minimalnya, maka tidak melihat siapa saja yang melakukan, yang jelas dilakukan oleh 2 orang, siapapun yang melakukannya dikategorikan telah melakukan fardu kifayah, ya. Nah, ini seperti apa? Kama fi ada'il maktubah, seperti atau yang dihukumi dengan fardu kifayah ini adalah seperti sholat yang 5 waktu. Jadi sholat yang 5 waktu ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Di dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat mengenai sholat fardu, hukumnya apa untuk dilakukan secara berjamaah. Pendapat yang pertama yang kuat, yang dikuatkan oleh jumhur mayoritas Syafi'iyah, dan ini pendapat Imam Syafi'i sendiri, yaitu fardu kifayah. Adapun sebagian ulama, dan ini pendapat dipilih oleh Imam An-Nawawi, ya. Sebagian Syafi'iyah seperti Imam Ar-Rafi'i, Abu Syuja dan yang lainnya mengatakan hukum sholat wajib secara berjamaah, sholat wajib yang 5 waktu secara berjamaah, hukumnya adalah sunnah. Sebagian yang lain, sedikit dari kalangan Syafi'iyah, mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Ya, ini pendapat sebagian kecil. Jadi yang mayoritas ini 2 pendapatnya. Apa? Sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Nah, dasar bahwa menetapkan atau mengatakan bahwasannya sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah, ada beberapa hadis. Nah, ini kita akan sedikit ulas agak lebih mendalam dan sedikit agak melebar, ya, karena banyak kita mengetahui disampaikan seakan-akan sholat berjamaah ini hukumnya hanya sholat berjamaah, sholat wajib
dilakukan secara berjamaah, hukumnya hanya fardu ain saja, nggak ada hukum yang lain. Seakan-akan ini pendapat, bahkan sebagian orang memiliki pemikiran, pandangan seakan-akan pendapat di luar pendapat fardu ain ini seakan-akan pendapat yang lemah. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan ya dalil-dalilnya ya. Kurang lebih itu dalilnya sekitar ada 13, tapi nggak semua kita bacain. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasannya hukumnya fardu kifayah. Pendapat yang dalil yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai ya dari sahabat Abu Ad-Darda, di mana ia mendengar Nabi Muhammad SAW ya, maaf bukan yang ini, di antaranya dalilnya adalah betul. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin, tidaklah 3 orang di dalam satu kampung atau di daerah badu ya, artinya di tempat yang lepas gitu, tidak di sebuah perkotaan ataupun pedesaan, la tuqam, tidak ditegakkan, fihimus shalah, ditegakkan salat di dalamnya, di dalam tempat itu, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, melainkan nanti daerah tersebut akan dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaknya kalian melazimkan jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah, karena tidaklah serigala memakan ya, melainkan dari kawanan atau kambing yang terpisah daripada kawanannya. Ya. Jadi di sini seperti kita ketahui, sholat jamaah ini penting, bukan berarti ketika mengatakan fardu kifayah terus kita bisa apa? Bisa mengentenginnya atau ya menganggap remeh atau tidak menaruh perhatian yang besar kepada sholat jamaah. Karena Rasulullah SAW sampai memberikan perumpamaan ya, seseorang yang tidak melakukan sholat berjamaah seperti halnya kambing yang terpisah dari kawanannya, sehingga dia bisa lebih mudah untuk dikuasai oleh serigala. Yang dimaksudnya di sini adalah apa? Syaitan. Akan tapi kita bicara secara hukumnya dulu ya. Hukumnya wajhud dalalahnya ini apa? Nama wajhud dalalah itu apa? Jadi kita ada dalil, ada cara memahami dalilnya. Nah, cara itu tadi kita sudah sampaikan dalilnya dulu. Terus cara memahami dalilnya itu yang disebut dengan wajhud dalalah. Sehingga dengan kita menyampaikan wajhud dalalah ini, kita bisa mencapai kepada sebuah kesimpulan yang dinamakan dengan hukum syar'inya ya. Tadi sudah dijelaskan hukum syar'inya adalah apa? Fardu kifayah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan la tuqam, tidak ditegakkan. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan mereka semua tidak melakukan. Jadi di sini Rasulullah SAW pokoknya meminta kepada kita, pokoknya dirikan jamaah. Mau semuanya melakukan atau hanya sebagian. Kalau mereka, artinya setiap dari mereka yang 3 itu harus melakukan apa? Sholat jamaah. Baru kalau Rasulullah mereka tidak mendirikan. Kan di dalam hadis la tuqam, tidak didirikan. Tidak mengatakan la yuqimun, mereka tidak mendirikan. Ini 2 ungkapan yang berbeda. Ungkapan yang pertama la tuqam yang dalam hadis ini mereka atau tidak ditegakkan sholat jamaah. Rasulullah SAW hanya meminta didirikannya sholat jamaah, baik oleh sebagian kelompok masyarakatnya, penduduknya, atau oleh seluruhnya. Kalau la yuqimun berarti Rasulullah meminta kepada setiap penduduk daripada tempat tersebut untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi bisa paham ya wajhul dalalahnya. Jadi dari sini kita mengetahui Rasulullah tidak menyuruh kita semua untuk melakukan sholat berjamaah ya. Nah, lalu di antara dalil yang lainnya ya, yang tidak menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah, tidak menunjukkan wajib ya. Ini kan kita sudah mengetahui dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah. Lalu yang menunjukkan akan ketidakwajibannya, penegasannya dari mana? Ya, maksudnya tidak wajib setiap muslim ya untuk melaksanakan sholat berjamaah.
yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu, salat wajib yang dilakukan secara berjamaah, memiliki keunggulan pahalanya daripada yang dilakukan secara sendiri sebanyak 27 derajat. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keunggulan. Artinya unggul ini kan suatu hal yang bisa dibandingkan. Kalau dibandingkan ini berarti memiliki ada apa? Persamaan kan? Betul ya? Sekarang bisa nggak dibandingkan antara perbuatan dosa dengan perbuatan maksiat, bisa dibandingkan nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Maaf, dosa dan maksiat. Kebaikan dengan maksiat. Kebaikan dan maksiat. Nanti ingetin dong. Jadi aneh. Kebaikan dan maksiat nggak bisa disamakan kan? Tapi kalau kebaikan dengan kebaikan berarti bisa dibandingkan. Jadi di sini Rasulullah menunjukkan akan apa? Salat berjamaah ini atau salat wajib dilakukan secara sendiri ini baik. Tapi ya afdolnya secara berjamaah. Kalau misalnya sholat sendiri ini haram, konsekuensi dari fardu ain kan haram kan kalau ditinggalkan, betul ya? Nggak mungkin Rasulullah di sini mengkategorikan sholat sendiri ini sebagai kebaikan. Jadi pahami ya? Wajhul dalalahnya. Itu namanya wajhud dalalah. Jadi bukan bawa dalil doang. Jelas ya? Jadi proses mengeluarkan hukum itu ada sekitar dua proses ya. Jadi pembawaan dalil. Nah ini untuk menjadi dalil ini juga ada butuh proses. Bisa nggak ini jadi dalil yang disampaikan? Nah itu dalil itu bisa apa? Al-Quran, ya kan? As-Sunnah, Sunnah tuh hadis ya, atau al-hadis ya. Terus atau al-ijma', al-qiyas, dan seterusnya. Ya, tidak hanya cukup bawa Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nggak cukup begitu aja. Tapi harus dijelaskan apa cara memahaminya, ya. Proses cara pemahamannya, ya. Itu yang disebut dengan apa? Wajhud dalalah. Jadi ketika dengan ini digabungkan, barulah kita menghasilkan yang namanya al-hukum. Kayak tadi kita membacakan untuk menjelaskan mana dalilnya sholat jamaah itu fardu kifayah hukumnya. Betul ya? Nah itu tadi dalilnya, riwayat Abu Daud. Nah wajhud dalalahnya tadi yang perbandingan la tuqam dengan la yuqimun. Rasulullah menggunakan kata ini menunjukkan bahwasannya pokoknya ditegakkan aja, dikerjakan di sholat jamaah, tidak melihat kepada person-personnya atau orang yang mengerjakannya. Mau semua, mau tidak, terserah. Yang jelas dikerjakan sholat berjamaah. Ini yang dinamakan dengan proses wajhud dalalah. Nah, jadi jangan lantas ketika seseorang misalnya membawa dalil, ada yang berbeda lalu disalahkan, ente nggak ngikutin dalil. Bukan di masalah dalil atau tidaknya, seringkali bukan di dalil atau tidak ada dalilnya, tapi di mana? Proses memahaminya yang suka berbeda. Jelas ya? Baik. Lalu dalil yang selanjutnya ya. Dari Tsalits ya, yang dikeluarkan Imam ya Imam Ahmad, Imam Hakim, Al-Baihaqi dan yang selainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam infatala min salati. Rasulullah selesai melaksanakan salat secara berjamaah. Fawajada rajulaini lam yusalliya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat menemukan dua orang enggak ikut salat, tapi ada di masjid, ya. Fa'amara bihima, ya, faji'a bihima tar'udu faraisuhuma.
Lalu dimintakan oleh sebagian sahabat yang lainnya untuk memanggil dua orang tersebut. Gemeteran dipanggil Rasulullah. Wah, ini kenapa ini nih? Ya kan, takutnya ada saya melanggar sesuatu, ya. Kan kita udah jelasin Rasulullah tuh orangnya kalau dari jauh ya terlihat aura wibawanya, sehingga orang jadi segan, bahkan jadi takut kadang-kadang. Tapi begitu udah deket, wah jadi kayak ketagihan, nggak mau lepas dari Rasulullah SAW. Bahkan ada sampai sebagian sahabat itu sehari aja nggak ketemu sama Rasulullah, kuning badannya. Tahu kuning karena pucat gitu. Karena kenapa? Kepikiran, ya. Mengingat Rasulullah, baru ketemu Rasulullah sumringah lagi. Subhanallah. Ya ala kulli hal, seperti halnya nih. Ini menunjukkan akan apa? Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Rasulullah nanya, "A muslimani antuma? Apakah kalian berdua orang Islam?" Qala, "Na'am." Iya, ya Rasulullah, betul. Lalu Rasulullah menanyakan lagi, "Falimadza lam tusalliya ma'ana?" Kalau begitu kenapa kalian enggak sholat bareng kami? Kalian ada di masjid tapi enggak sholat sama kita orang. Jelas ya? Nah, qala shallaina fi rihalina. Lalu kedua orang tersebut mengatakan, "Kami sholat di rumah kami ya Rasulullah." Perhatikan, kami sholat di rumah kami. Ya. Qala, lalu Rasulullah mengatakan apa? Perhatikan jawaban Rasulullah ketika mendengar ucapan dua orang sahabat ini bahwasannya mereka sholat di rumah mereka. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, jika salah seorang dari kalian telah sholat di rumahnya, dengarkan, sholat di rumahnya, thumma ja'al masjid, lalu datang ke masjid setelah selesai sholat di rumahnya, fawajadal qauma, lalu dia mendapatkan orang-orang yusallun, sholat berjamaah, ya, fal yusalli ma'ahum, maka sholatlah bersama mereka juga, jangan enggak sholat. Fa innaha lahu nafilah, karena bagi orang yang sudah sholat tersebut, ketika sholat kembali dengan jamaah di masjid, terhitung sebagai sholat sunnah. Poinnya, wajud dalalahnya apa? Kalau seandainya wajib, Rasulullah akan melarang dan menegur. Karena apa? Sholatnya di rumahnya. Tapi yang ditegur oleh Rasulullah apa? Karena mereka tidak ikut sholat lagi. Bukan sholatnya mereka di mana? Di rumahnya. Jelas ya? Itu yang dinamakan apa? Wajuhud dalalah. Jadi kalau ada yang bawa dalil, jangan langsung kayak terus menyerah gitu. Enggak. Wajuhud dalalahnya benar nggak antum cara memahaminya? Itu yang disebut dengan wajuhud dalalah. Ya. Ya. Panjang ya? Hah? Bukan, maksudnya prosesnya untuk nentuin sholat fardu kifayah aja panjang kan? Makanya kita terima kasih sama para fuqaha. Dibuat ringkas tuh kitabnya, jadi cuman tinggal apa? Saripatinya doang. Ya, coba kalau kita mau tahu dalil para fuqaha, satu masalah bisa berapa? Bisa mungkin 2 hari kita bahasnya, betul ya? Tapi alhamdulillah kita nggak perlu capek-capek seperti itu karena udah dikerjakan oleh para a'immah dan para fuqaha jazahumullahu khaira. Baik. Dalil yang selanjutnya, ya. Ya, ini dalil ya. Dalil yang kadang suka dipakai untuk yang berpendapat bahwa sholat berjamaah ini wajib. Hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadisnya adalah athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat fajar. Subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu apa fadilahnya, ya, fadilahnya, mereka bakalan mendatangi sholat berjamaah walaupun harus sambil merangkak. Jadi di sini Rasulullah memberikan sebuah motivasi, bukan ancaman. Kalau sekiranya meninggalkan sholat berjamaah itu sebuah hal yang terlarang dan perbuatan dosa, Rasulullah nggak akan memberikan motivasi, tapi akan memberikan apa? Ancaman. Di sini Rasulullah memberikannya apa? Motivasi. Kalau sekiranya mereka tahu apa yang ada pahalanya di sholat subuh dan sholat isya, mereka akan datangi walaupun sambil merangkak.
Tapi kalau misalnya sholat jamaah ini wajib, Rasulullah nggak akan ngomong begitu. Tapi ngomongnya apa? Mereka akan mendapatkan siksa neraka dari Allah. Siksa ini, bener nggak? Tapi di sini Rasulullah memberikannya apa? Nah lalu, apakah lantas orang yang tidak sholat berjamaah ini lalu dicap sebagai orang munafik? Lalu, enggak. Lah tapi Rasulullah menjelaskan sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Maknanya begini. Ente coba jadikan diri kita semua ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Belum ada listrik. Kira-kira sholat subuh, sholat isya kayak gimana tuh? Hah? Gelap kan? Nah, sedangkan orang munafik ini untuk menunjukkan dirinya mereka. Orang munafik ini adalah apa? Orang kafir tapi menyembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keislamannya. Nah, untuk membuktikan keislaman mereka, caranya apa diantaranya? Dengan menghadiri sholat berjamaah. Nah sekarang kalau sholat subuh, sholat isya, yang lihat siapa? Gelap. Jadi berat buat ngapain? Anda juga, kalaupun sekiranya mereka nggak takut akan tersingkapnya kekufuran mereka hatta zuhur nggak bakal sholat. Cuman karena mereka punya kekhawatiran tersingkapnya kekufuran mereka, akhirnya mereka tidak sholatnya pas kapan? Pas waktu-waktu gelap. Jadi Rasulullah saat itu sedang menjelaskan kondisi orang munafikin di saat itu. Kalau sekiranya, jadi nggak tepat disamakan antara ini bukan berarti membenarkan dalam artian membolehkan ya. Maksudnya seperti meremehkan atau mengentengkan perkara sholat jamaah. Ini dibedakan nih ya. Jadi bukan berarti ketika orang yang sholat subuh atau sholat isya di rumahnya lantas menjadi orang munafik. Lah, hasyakallah, nggak bisa, jauh itu perbandingannya. Mereka tetap sholat nih orang-orang muslim ini, walaupun kesempurnaannya, besarnya pahala yang mereka dapatkan nggak akan sama orang yang sholat di mana? Di masjid. Sedangkan orang munafik lagi ngapain? Bikin pulau dia. Tapi bikin pulau ya? Bikin pulau di atas bantal, ya kan? Ngiler. Nah, terlebih lagi orang Madinah di saat itu umumnya profesi mereka memiliki ladang pertanian. Nah, kalau udah jam-jam segitu, jamnya apa itu? Udah capek-capeknya ngantuk, habis maghrib. Jadi mereka biasanya udah gelap deh, udah nggak kelihatan isya kan? Udah di mana mereka? Udah di alam impian ya kan? Jadi jelas ya. Jadi nggak bisa disamakan. Baik. Lalu hadis yang selanjutnya, dengarkan. Diriwayatkan riwayat Muslim. Anhu annahu qala la ya'ummanna ar-rajulu fi baitihi. Lihat, jangan sekali-kali seseorang ya menjadi imam ya di rumahnya orang lain. Fi baitihi. Di sini Rasulullah memberikan arahan kalau sholat jamaahnya di mana? Di rumah. Kalau sekiranya sholat berjamaah di rumah ini suatu hal yang terlarang, ngapain Rasulullah ngajarin adab sholat atau tata caranya sholat berjamaah di rumah? Betul apa enggak? Tapi apa? Kalau seorang bertamu di rumah orang, lalu ada adzan, maka berangkat kemana? Masjid. Jangan sholat di rumah. Rasulullah malah ngajarin cara sholat di rumahnya bagaimana. Jangan menjadi imam di rumah. Maksudnya yang paling berhak untuk menjadi imam di rumahnya adalah tuan rumahnya. Bahkan kata para fuqaha sampai mengatakan begini. Orang ngontrak di rumah orang, yang punya rumahnya, yang ngontrakin datang bertamu ke rumah atau datang ke rumahnya. Yang jadi tuan rumah saat itu siapa? Yang ngontrak. Maka yang paling utama, yang paling berhak menjadi imam siapa? Yang ngontrak rumahnya. Nah, itu dari hadis itu para fuqaha akhirnya mendalami, mengelaborasi sambil keluar hukum yang lebih banyak. Naam. Lalu hadis yang ketujuh. Hadisnya masih banyak, ya. Hadis riwayat Bukhari juga Muslim, ya, idza uqimatis salatu wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'. Kalau sudah diiqamah, ditegakkan salat, iqamah nih dengerin nih.
iqamah di masjid, ya. Wa hadaral asya, makan malam sudah dihidangkan, Rasulullah nyuruhnya apa? Fabda'u bil asya. Maka mulailah dengan sholat, dengan makan malam terlebih dahulu. Makan itu hukumnya apa? Mubah. Kok bisa Rasulullah menyuruh seseorang untuk meninggalkan yang wajib sedangkan untuk melakukan hal yang enggak, iya. Mubah kan bisa kapan aja, betul kan? Nah, artinya kalau misalnya sholat berjamaah itu adalah wajib, maka Rasulullah nggak akan menyuruh seseorang untuk memakan makanannya terlebih dahulu. Tapi apa? Suruh sholat dulu baru makan. Jelas ya? Dalilnya banyak apa enggak? Ya. Nah. Baik. Anak pilih-pilihkan aja ya sholatnya dalil-dalilnya. Baik. Dan juga sebagian sahabat ada juga yang sholat di rumah dan tidak dikategorikan sebagai munafik. Ya, tapi kembali lagi saya tegaskan di sini, bukan berarti terus ngeremehin perkara sholat berjamaah. Anggaplah sholat berjamaah ini sunnah. Antum mengikuti pendapat sunnah muakkadah. Ya, anggap nih. Ini kita sedikit mengalah. Ya. Apakah lantas karena kita mengikuti pendapat sunnah muakkadah terus jadi meremehkan perkara sholat berjamaah? Memperingankan sholat berjamaah? Logikanya begini. Antum kalau mulai sholat, mulainya bagaimana? Memulai sholat. Masuk ke dalam sholat tuh gimana caranya? Takbir plus ngangkat tangan. Yang wajib yang mana? Takbir ya, ucapan takbir ya kan? Mengangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Berani nggak antum mulai sholat Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan? Berani nggak? Kan sunnah. Hah? Paham ya? Jadi jangan dianggap sunnah doang. Enggak setiap sunnah ini terus bisa mudah dengan ditinggalkan. Enggak. Jelas ya? Bahkan para ulama mengatakan kalau sekiranya satu kampung ini tidak terlihat syiar berjamaahnya, atau satu kota, satu kecamatan ini tidak terlihat syiar sholat berjamaahnya, ya, itu pemimpin kaum muslimin diharuskan untuk memberikan peringatan, SP, surat peringatan. Salat berjamaah kagak. Padahal hukum salat berjamaah apa? Fardu kifayah. Kalau misalnya masih bebel kagak mau sholat, diamankan langsung. Dikirim aparat di situ. Untuk apa? Menggiring masyarakat agar kaum muslimin untuk apa? Melakukan sholat berjamaah. Karena tugas pemimpin itu pertama diantaranya apa? Bukan hanya sekedar mensejahterakan rakyat, tapi menjaga agama. Jadi syiar-syiar agama itu harus dijaga oleh pemimpin, itu diantara tugasnya. Nah, sedangkan ketika satu masyarakat, satu kelompok masyarakat, satu daerah itu tidak memperlihatkan syiar agamanya, berarti saat itu dia sedang meruntuhkan, menghilangkan sedikit demi sedikit bangunan agamanya. Jelas ya? Nah, itu dia. Baik. Kita persingkat saja ya. Kita bacakan ucapan-ucapan beberapa ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Tahu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya? Kenal apa enggak? Nggak kenal ya? Imam Ibnu Hajar ini penulis kitab Bulughul Maram. Ya. Dan juga penulis kitab Fathul Bari. Tahu berapa lama beliau nulis Fathul Bari? Muqaddimahnya doang, 1 jilid 7 tahun. Muqaddimahnya 7 tahun. Isinya 21 tahun. Makanya begitu selesai bikin selamatan beliau. Begitu selesai itu kitab bikin selamatan, bayangin. Selesai nulis kitab bikin selamatan. Berarti totalnya berapa beliau menghabiskan umurnya untuk menulis kitab tersebut? 28 tahun. Tenang, masih ada yang lebih lama lagi. Ibnu Abdil Bar nulis kitab selama 40 tahun. Satu judul berapa lama? 40 tahun, ya. Ala kulli hal. Nah, beliau mengatakan zahiru nass Syafi'i annaha fardu kifayah.
yang tampaknya daripada ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya, salat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Wa alaihi, dengarkan, dan di atas pendapat tersebutlah jumhurul mutaqaddimin min ashabihi, daripada ulama-ulama yang datang generasi awal daripada pengikut mazhab Syafi'i. Maksudnya generasi awal pengikut mazhab Syafi'i itu pendapatnya mayoritasnya adalah fardu kifayah. Wa qala bihi katsirun minal hanafiyyati wal malikiyah, dan juga banyak juga dari kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah berpendapat bahwasannya salat berjamaah ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Wal masyhur indal baqin annaha sunnah muakkadah. Akan tetapi yang masyhur dari selain tadi kelompok ulama yang disebutkan, mereka berpendapat bahwasannya salat berjamaah ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi, qala an-Nawawi juga jumhurul ulama, ya, mayoritas ulama, ala annaha laisat bi fardhi ainin, bahwasannya salat berjamaah, ya, salat berjamaah itu hukumnya tidak ada yang mengatakan fardu ain. Jumhur, mayoritas ulama, ya. Wakhtalafu, dan mereka berpendapat hal hiya fardu kifayatin am sunnah. Akan tetapi yang tidak mengatakan bukan fardu ain, ya, mereka berselisih hukumnya antara fardu kifayah atau hukumnya sunnah muakkadah. Qala al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad berkata, zahaba aktsarul ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat ila annaha sunnatun muakkadatun, bahwasannya sunnah muakkadah, la fardhu kifayah, bukan fardu kifayah. Jadi penukilan daripada Qadhi Iyad, beliau mengatakan mayoritasnya adalah sunnah muakkadah, ya. Nah, lalu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang notabene beliau mazhabnya apa? Hanbali. Jadi memang dalam 4 mazhab ini pendapat populernya, ya, kita bicara pendapat populernya, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pendapatnya sama, apa? Fardu kifayah. Imam Malik pendapatnya adalah sunnah muakkadah. Imam Ahmad bersendirian di antara 4 mazhab ini yang mengatakan bahwasannya salat berjamaah ini hukumnya adalah fardu ain, ya. Nah, bersamaan dengan itu Imam Ibnu Qudamah ini tingkatannya di dalam internal mazhab Hanbali seperti Imam Nawawi, ya. Jadi seperti Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Lam yujibha Malikun wa Thawri wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Imam Malik wa Thawri wa Syafi'i wa Abu Hanifah tidak mewajibkan salat berjamaah. Jadi dari 4 ulama yang disebutkan ini 3 dari 4 mazhab. Jadi bisa dikatakan mayoritas kaum muslimin mengatakan salat berjamaah ini hukumnya apa? Bukan fardu ain, dan ini diakui oleh siapa? Ibnu Qudamah sendiri, yang notabene beliau berada di atas madhab Hanbali secara fikih maupun aqidah, ya. Nah, perhatikan di sini. Ibnu Rajab Al-Hanbali juga mengatakan, nah ini tadi yang Anda sampaikan, nggak boleh sampai tidak terlihat syiar itu kan, ya. Beliau dalam kitab Fathul Bari, jadi Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari disyarah dengan 2 judul yang sama, Fathul Bari, oleh 2 ulama yang berbeda, Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab. Tapi Ibnu Rajab qadarullah belum sempat menyelesaikannya, keburu beliau wafat. Adapun Ibnu Hajar, alhamdulillah Allah takdirkan untuk bisa menyelesaikan dan merampungkan syarah beliau atas Sahih Al-Bukhari. Ya, beliau menukilkan wahaka Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abdul Bar. Al-ijma', dengarkan, ijma', ya, ala annahu la yajuzu an yajtami'a ala ta'tilil masajid kulliha minal jama'at. Tidak boleh meniadakan salat berjamaah di seluruh masjid, ya. Jadi artinya nggak boleh, walaupun dia sunnah muakkadah, terus lantas nggak ada yang melakukan sholat berjamaah sampai masjid kosong atau sampai tidak terlihat syiar sholat berjamaahnya, ya.
Wa bidzalika rajjaha qaulu man qala innal jamaah fardhu kifayah. Maka dari itu kata Ibnu Abdul Bar, walaupun beliau bermadzhab Maliki, beliau mengatakan karena dari itulah maka lebih kuatnya pendapat bahwasannya sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah. Jadi Ibnu Abdul Bar walaupun mazhabnya Maliki, beliau memilih pendapat sesuai dengan pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat berjamaah untuk sholat yang 5 waktu ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Ada satu hadis lagi sebelum anak pindah ya, bukan hadis, ucapan ya, ucapan daripada salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ini yang biasa dijadikan hujjah yang untuk mengatakan apa? Salat berjamaah ini hukumnya fardu ain. Ya. Ucapan Ibnu Mas'ud itu apa? Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami tidak melihat di era kami siapa saja yang tidak melakukan salat berjamaah di masjid melainkan mereka orang-orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Artinya di sini Ibnu Mas'ud seakan-akan kita dengan melihat zahirnya ya, Ibnu Mas'ud ini menilai ya, menghukumi seseorang yang tidak melakukan salat berjamaah ini sebagai munafik. Nah, jawabannya apa? Pertama adalah perkataan Imam Ibnu Abdul Bar, wa sarrahatil atharu an Ibnu Mas'ud bi anna syuhudal jamaah sunnah. Akan tetapi ada asar-asar yang lain Ibnu Mas'ud yang menjelaskan, ini kan satu asar kan? Ibnu Mas'ud punya ucapan-ucapan yang lain, kata Ibnu Abdul Bar. Di ucapan-ucapan yang lainnya Ibnu Mas'ud mengatakan sholat berjamaah ini adalah sunnah. Wa man tadabbaraha ala alima annaha fardu kifayah. Akan tapi kata Imam Ibnu Abdul Bar, kalau diteliti lagi, dilihat lagi dengan dalil-dalil yang lain, kata Imam Abdul Bar, maka yang lebih tepat pendapatnya adalah sholat berjamaah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Ini kita bicara konteksnya sholat yang wajib ya, sholat yang wajib yang 5 waktu. Lalu di antara jawabannya adalah ucapan Ibnu Mas'ud ini sebagai motivasi dan sebagai peringatan agar jangan sampai apa? Kalau orang-orang dibiarkan dia tidak disampaikan bahwasanya sholat berjamaah ini sunnah, ya. Kadang-kadang kan orang agak suka kebalik-balik cara berpikirnya, betul nggak? Kayak orang sekarang mayoritas kan begitu, ya. Kenapa nggak ngerjain? Ah, sunnah. Kenapa itu dilakukan? Makruh doang. Padahal makruh ini harusnya dia apa? Ditinggalkan. Sunnah ini harusnya tapi disikapinya dengan sikap yang terbalik. Nah, Ibnu Mas'ud punya kekhawatiran akan muncul sikap tersebut, maka Ibnu Mas'ud memberikan sebuah peringatan dengan ucapannya tersebut. Ya. Lalu juga di antara jawabannya, ini ucapan Ibnu Mas'ud ini hanya menjelaskan fakta di zaman mereka saja, tidak menunjukkan akan hukum. Jadi sahabat di zaman itu ketika zaman sahabat itu kan kita mengetahui tingkat keimanan kaum muslimin ini kan berada di puncak-puncaknya, betul kan? Nah, ketika di puncak-puncaknya itu seringkali orang yang beriman, yang imannya tinggi sekali dan kuat sekali itu melihat ketika meninggalkan sunnah ini seakan-akan seperti melakukan hal yang besar. Dosanya seperti itu. Nah, jadi sahabat itu melihat seperti halnya orang yang meninggalkan sholat berjamaah karena besarnya tingginya keimanan mereka, seakan-akan orang yang tidak melakukan sholat berjamaah seperti apa? Seperti orang munafik. Bukan berarti mengatakan orang yang tidak sholat berjamaah ini sebagai munafik. Jelas ya? Nah, karena kenapa? Kalau kita pahami secara letterlock seperti itu, nanti akan bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain. Nah, jadi dipahami dengan pemahaman tersebut dalam rangka apa? Untuk bisa mempertemukan agar tidak terjadi kontradiksi dengan dalil-dalil yang lain yang tadi sudah disebutkan sebagiannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, syaratnya agar menjadi fardu kifayah itu apa saja? Ya. Yang pertama, alal ahrar, bagi orang-orang merdeka, kata penulis rahimahullah ta'ala. Jadi artinya seorang hamba sahaya tidak terkena hukum fardu kifayah dalam sholat berjamaah untuk pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Lalu yang selanjutnya ar-rijal, bagi laki-laki. Ar-rijal di sini maksudnya dewasa, ya, yang sudah baligh. Ya.
Artinya perempuan, wanita tidak apa? Tidak diwajibkan, maksudnya dalam maksud tidak berlaku baginya hukum fardu kifayah bagi perempuan. Wal muqimin, dan juga orang-orang yang mukim. Artinya bagi seseorang yang sedang dalam kondisi safar tidak berlaku hukum fardu kifayah bagi orang tersebut, dan diperbolehkan untuk apa? Untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nah, maksudnya orang safar di sini apa? Kan kita tahu, apakah safar yang kita sudah pelajari artinya 80 kilo? Enggak, safar safar pendek pun juga berlaku baginya udzur. Nanti akan kita bahas ya, insyaallah ya di bab selanjutnya nanti. Ala kulli hal di sini akan Ana jelaskan sedikit. Artinya bagi orang musafir yang tidak safarnya safar panjang, itu menjadi sebuah udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Artinya maksudnya hukum fardu kifayah bagi orang tersebut di saat dia sedang safar tidak berlaku. Ya, itu maknanya. Adapun yang berpendapat bahwasannya hukumnya sunnah, artinya hukum sunnahnya tidak berlaku bagi orang tersebut di saat dia sedang safar. Baik, terakhir. Ini masalah terakhir Ana akan sampaikan, dan ini setelah ini tutup ya. Perlu menjadi perhatian jamaah sekalian, bagi ulama yang mengatakan hukum sholat berjamaah ya, bagi yang untuk yang sholat 5 waktu itu fardu ain, mereka tidak mengharuskan untuk melaksanakannya di masjid. Bisa dipahami nggak? Kan kita bicara ya, kita bicara gini ya, kan kita bicara hukum sholat berjamaah untuk sholat yang 5 waktu. Di dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Di dalam mazhab Malik hukumnya sunnah, dan sebagian Syafi'iyah juga mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi mazhab yang mu'tamad, yang dikuatkan dalam mazhab Hanbali, hukum sholat 5 waktu secara berjamaah ini hukumnya fardu ain. Perhatikan, sholat berjamaah, sholat 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Tetapi mereka mengatakan tidak mewajibkan pelaksanaannya untuk dilakukan di masjid. Di mana saja boleh, tetapi yang paling afdol di mana? Di masjid. Nah, jadi di sini untuk meluruskan akan anggapan sebagian orang yang melihat, karena kalau orang nggak sholat di masjid itu seakan-akan ya seperti bermasalah keimanannya, bahkan sampai memberikan sebuah persepsi atau stigma, atau bahkan sampai julukan lelaki solehah. Itu nggak benar kayak gitu. Ada tuh yang ngomong begitu, tersebar videonya. Antum lelaki solehah kalau nggak sholat di masjid. Nggak boleh seperti itu. Ya, tetap kita harus memotivasi umat ini untuk mengagungkan perkara sholat berjamaah. Karena tadi tuh yang seperti Ana berikan penjelasannya, kayak antum berani nggak mulai sholat nggak pakai ngangkat tangan takbir? Nggak berani kan? Jadi padahal hukumnya sunnah. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasannya begitu pula lah kita menyikapi sholat berjamaah. Apapun kita mengambil pendapatnya, baik sunnah maupun fardu kifayah, ya ini kita nggak bicara wajib ya, itu kita harus memperhatikan untuk bisa sholat berjamaah di mana? Di masjid. Jelas ya? Sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.